Pengaduan kami pada siang hari ini mengenai korban penembakan atas nama Renaldi di Desa Toaya Bunta, Kecamatan Simbue, Kabupaten Donggala oleh oknum Polres Donggala. Jadi memang sebelumnya korban ini terkait dengan kasus pasal 351 tentang penganiayaan. Temannya atas nama Ilan sudah melalui proses pengadilan dan telah putus dan menjalani hukuman selama 3 bulan. Akan tetapi temannya Renaldi sebagai pelaku juga, menurut informasi dari pihak keluarga, selama ini tidak pernah menjalani proses pemanggilan, baik itu penyelidikan sampai tingkat penyidikan di Polsek Simbue ataupun Polres Donggala. Tanpa proses itu, pihak korban ini pada tanggal 26 April 2020 dilakukan penangkapan. Penangkapan tersebut secara prosedural kami menduga terjadi kesalahan SOP karena penembakannya itu tidak wajar karena sebanyak 4 kali mengena di bagian pinggang belakang sebelah kiri tembus ke perut dan 3 kali di bagian lutut kaki sebelah kanan, seperti itu. Jadi untuk jelasnya nanti kami akan berikan kronologis sebagai pengaduan secara tertulis. Dan saat ini kami pun memang sudah melakukan pengaduan ke Propam Polda terkait dengan kasus penembakan oleh oknum Polres Donggala. Akan tetapi memang untuk pengobatan dan pelayanan medis Renaldi sendiri memang bagi kami sebagai tim kuasa hukum Komite Aksi HAM tidak wajar, karena memang seharusnya dirujuk ke RS di Makassar. Akan tetapi tidak dilakukan, hanya dirujuk ke Anutapura, bahkan saat ini dikembalikan lagi ke Bayangkara oleh dokter yang sama, Dokter Andri. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami memohon kepada Komnas HAM perwakilan Sulteng untuk pertama menerima pengaduan kami dan memohon bantuan untuk mendampingi terkait dengan kekerasan HAM yang dialami oleh saudara Renaldi. Itu pengantar dari kami. Pada teman-teman yang lain mungkin ada tambahan dan juga respon dari pihak Komnas HAM perwakilan Sulteng. Terima kasih. Kalau boleh tahu kejadiannya ini tanggal berapa? Kejadian tanggal 26 April 2020. Kejadian penembakan. Jadi Pak, sedikit tambahan, kami bisa mengatakan bahwa korban ini sekarang dalam keadaan kritis karena luka tembak yang menembus di bagian perut itu mengeluarkan cairan kuning, dan berdasarkan hal itu seharusnya Ray itu dirujuk ke Rumah Sakit Makassar karena masih ada serpihan yang sampai saat ini tidak terdeteksi oleh alat medis yang ada di Kota Palu menurut Dokter Andri itu sendiri. Dan Dokter Andri itu sendirilah yang merujuk dari Bayangkara Palu ke Anutapura, begitupun sebaliknya dari Anutapura ke Bayangkara Palu sekarang. Tetapi secara pelayanan medis untuk saat ini sangat berkurang dibanding ketika si Renaldi ini berada di Anutapura. Karena bagi kami sangat tidak wajar karena dengan kondisi yang luka tembak di bagian perut yang sampai saat ini masih bernanah itu ditaruh di ruang tahanan sel rumah sakit. Seharusnya berada di kamar VIP karena memang harus pemulihannya harus cepat, seperti itu. Tambahan. Terima kasih.
Ada lagi tambahan dari Anda? Kalau boleh tanya, pelakunya sendiri ini dari Polsek Simjue atau dari Polres? Dari Polres Donggala. Tapi kasusnya ini sudah dilapor ke pihak propam. Sudah. Oh sudah. Pada tanggal 22 Mei. Responnya seperti apa? Belum ada juga respon dari. Sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Paminal. Kemarin kami sempat ke Polda terkait pelaporan Pidum dan kami sempat menanyakan, itu belum dilimpahkan ke Provos tahap penyidikan, jadi masih sementara penyelidikan. Ada anggota yang dipanggil ya? Belum ada. Jadi saya potong dulu sekalian tambahan terkait kasus yang dimaksud bahwa sudah pernah keluarga korban dalam hal ini mungkin orang tuanya lapor ke Komnas HAM kan. Iya. Cuma kemarin karena kantor tutup, jadi dia kirim lewat WA. Nah terkait masalah itu kemarin juga kita ada kerjasama dengan pihak Irwasum bahwa mereka meminta supaya laporan pengaduannya dikirim ke dia, mereka tindak lanjuti. Seperti itu, jadi tinggal tunggu surat dari Komnas HAM supaya bukti bahwa ada pengaduan ini kan. Tapi paling tidak dengan adanya sudah melaporkan di Propam, sudah ada sinkronisasi kan, tinggal tunggu surat dari Komnas HAM ke Irwasda. Seperti itu. Tapi tetap dia saya minta ini ya kan, laporan kronologisnya kan. Siap. Terima kasih. Jadi terkait apa yang teman-teman laporkan ini, sebenarnya sudah ada masuk laporannya di kantor Komnas HAM, itu melalui via WA. Dan sekarang ini kasusnya sudah ditangani, dianalisis, cuma suratnya belum terkirim. Nah, jadi mungkin ada langkah-langkah nanti yang akan diambil oleh Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, yakni akan mengirimkan surat ke Polsek Simjue, Polres Donggala, dan Kapolda sendiri, guna mengetahui tindak lanjut apa yang akan diambil oleh kepolisian terkait kasus ini. Ini yang saya inginkan. Kan seperti mereka bilang tadi bahwa sudah ditangani Paminal kan. Ya, tinggal harapannya ini apa? Proses oknum yang ini yang mau ditindak tegas atau ada harapan yang lain? Karena kalau terkait itu tindakannya itu sudah ditangani Paminal kan dalam proses penyelidikan. Nah harapan yang lain dari pengadu seperti apa? Pengobatannya itu mungkin ya. Iya, jadi yang kami ketahui dengan pasti bahwa yang bertanggung jawab penuh atas penembakan Renaldi ini adalah pihak kepolisian. Itu. Jadi banyak kasus yang kami ketahui tentang itu. Contoh penembakan brutal yang terjadi di Palembang. Itu kan polisi pihak Polda Palembang bertanggung jawab atas itu. Jadi kami berharap dengan laporan pengaduan kami di sini, Renaldi ini biaya baik kesehatan maupun keluarga yang telah pergi dari Simjue itu pihak kepolisian yang bertanggung jawab seperti itu. Ya, biasa tambahkan banyak kasus-kasus kejadian seperti ini. Tanggung jawabnya dilempar ke keluarga korban terkait. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Ada kasus kemarin di Polres setelah kita diskusi dengan mereka yang kasus pengumpulan kan artinya mereka mau biaya rumah sakitnya. Nah ini yang kita mau harapkan ya kembali lagi Polres masing-masing kan mereka mau bertanggung jawab atau tidak. Kalau Polres kemarin di Polres Palu mereka mau biayai. Kami datangi langsung ke sana kan ke Polresnya, mereka bertanggung jawab. Tapi banyak juga kasus-kasus dia Polda pas tangan. Nah terkait itu mungkin kita pelajari dulu situasinya seperti apa mereka, karena kemarin juga sudah ada kerjasama dengan pihak Irwasda mengenai sipil politik kan. Nah, kemarin itu juga disampaikan bahwa ada kasus seperti ini ya, yang dilaporkan ini, makanya bilang kirim saja surat supaya mereka ini juga tindak lanjut seperti apa. Yang kebetulan tadi pagi juga pihak Irwasda datang ke sini berkunjung dari tadi juga mungkin nggak tahu apa yang mereka mau bicarakan atau terkait masalah ini dulu kerjasama seperti apa. Cuma kebetulan Pak Dedi kan nggak masuk kantor ya. Masih lebaran mungkin beliau. Berapa banyak? Ya saya sedikit. Nah, jadi gini, kenapa ini kami datang setelah ada laporan sebelumnya sudah masuk. Kami ini kan dari sini ada Pak Ton,
Aksi HAM. Jadi kami melaporkan atas nama Komite Aksi HAM. Kita melihat ini karena ini adalah koalisi dari para advokat, dan kita rencanakan untuk mau diproses secara hukum. Kami jawab yang seperti apa yang disampaikan tadi, yaitu semestinya seperti kejadian biasa-biasanya kan, pihak mereka kan masih harus menangani soal kesehatan, soal. Tapi kalau kami berada pada penegakan HAM-nya, orang ini harus ditindak tegas, ya kan? Agar jangan berulang kali terjadi seperti itu sama masyarakat sipil. Senjata itu adalah undang-undang. Dia bukan kemauan sendiri daripada oknum mau melaksanakan. Kita melihat ini ratifikasi terhadap kekerasan ini. Jangan-jangan ini polisi dalam tanda kutip oknum paham HAM ini seperti memakan hamburger kan. Saya mau melihat ini sejauh mana. Maka kami dari Komite Aksi HAM dari Koalisi 49 lawyer itu akan mau bekerja memproses secara hukum. Kami sudah lakukan kemarin lapor ke Propam. Mungkin habis dari Propam itu kalau sudah terproses kita mau ke pidana umumnya lagi. Nah, rangkaian ini ke Komnas HAM, kita mau lihat sikap daripada Polda dan Polres terhadap penegakan HAM di Sulawesi Tengah. Banyak kejadian, ada di Poso, ya kan, ada di Sigi. Kalau pendekatannya kasuistik, maka pasti penyelesaiannya adalah normatif. Tapi kita mau bersama-sama Komnas HAM koalisi ini akan mau mengeluarkan semacam press release bersama. Kan baru tadi disampaikan dari pihak Komnas HAM perwakilan daerah Sulawesi Tengah sudah kerjasama kan. Kita mau lah kalau bagus diundang mereka hadir. Kita mau melihat ini respon daripada institusi mereka. Karena semua kita berada pada kedudukan kewenangan undang-undang kan. Nah di situ kita mau atas nama Komite Aksi HAM ini bersama Komnas HAM, sekiranya apa yang sudah dilakukan dicapai oleh kerjasama tersebut, kami mau mengajak mereka bagaimana melihat kasus ini tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Terus kemudian demi bangsa dan negara ini bukan lihat siapa yang menjabat di situ, siapa yang punya kuasa di situ daripada situasi demokrasi yang sudah krisis ini. Tapi ternyata kita setelah reformasi meratifikasi konvensi HAM ini kan berdarah-darah tahun 98. Ternyata ya, kita juga berjuang untuk memisahkan Polri dari TNI juga kan. Tapi ternyata yang terjadi begini, rakyat ditembak. Kalau mau melihat bahwa aturan normatif mereka mau menjalankan konsekuensi bahwa mereka menjalankan tugas, ya apakah harus penyelesaiannya begini? Seorang anak muda, ya kan, ada orang tuanya, ada keluarganya, di depan keluarganya ditembak, tidak ada penyampaian kepada pihak aparat pemerintahan desa, status DPO, tidak ada pemberitahuan. Nah, tahapan-tahapan proses SOP begini nih, apakah begini cara pandang melihatnya dari institusi mereka? Nah, ini harus kita mau clearkan ini Pak. Bahkan harapan kita mungkin dari Komite Aksi HAM mau menawarkan kerjasama dengan Komnas HAM, kita mau melakukan semacam investigasi agar di kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah, kita mau Sulawesi Tengah saja dulu, hal-hal seperti ini jangan terjadi. Semua harus melalui proses mediasi. Saya pikir melakukan mediasi kan Komnas HAM itu lebih punya prioritas paling ini di luar daripada proses mediasi. Nah harapan kami datang untuk itu.